Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam doa kita bersama pada malam hari ini. Kita tiada henti-hentinya untuk terus memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita belas kasihan di dalam kondisi wabah COVID-19 ini, dengan berbagai macam sendi-sendi kehidupan yang terpengaruh, dan biarlah Tuhan memulihkan setiap pergumulan hidup kita. Mari kita akan mulai persekutuan doa kita dengan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita di dalam ibadah dan persekutuan pada malam hari ini jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita waktu dalam setiap kondisi apapun. Kita masih mengingat Dia, kita masih diberikan anugerah di dalam perjalanan hidup ini, bahkan anugerah dalam kemampuan kita untuk terus beriman kepada Dia. Mari kita naikkan pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kehadirannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi aku hendak bersyukur pada Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena kehadirannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini dari Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-6. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 saya bacakan untuk kita sekalian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Biarlah firman Tuhan menolong kita untuk terus melakukannya di dalam kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama terus memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kita pujikan pujian Bapa Surgawi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama terus berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengambil bagian dalam doa kita malam hari ini. Setiap kita yang ikut di dalam doa pada malam hari ini, doakanlah setiap pokok-pokok doa yang kita naikkan. Dan biarlah kita boleh bersama-sama terus berseru ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Yang pertama, mintalah kepada Tuhan agar wabah COVID-19 segera berlalu. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan mujizatnya untuk menolong kita semua. Mari kita juga doakan untuk gerakan social distancing agar seluruh masyarakat dapat terus mendukung. Dan juga kita doakan untuk setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Setiap mereka yang berada dalam kedukaan, Tuhan yang menghibur. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, tiada henti-hentinya kami datang memohon kepadamu ya Tuhan, untuk kondisi umat manusia di dunia ini. Bahkan secara khusus di dalam bangsa kami Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu untuk wabah COVID-19 yang terus meresahkan hidup kami Tuhan. Tiada tempat untuk kami mengadu, tiada tempat untuk kami memohon Tuhan pertolongan-Mu selain kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di dalam belas kasihan-Mu Engkau menolong kami supaya wabah ini segera berlalu Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Umat-umat-Mu di dalam keterbatasan kami untuk keluar dari pergumulan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan social distancing. Biarlah kami sungguh-sungguh diberikan kesadaran Tuhan kepada seluruh masyarakat agar mampu memikirkan kebaikan satu dengan yang lain. Sebagai bukti kami mengasihi sesama kami. Kami mengasihi bangsa kami. Kami mengasihi orang-orang yang terus berjuang di dalam menuntaskan wabah ini Tuhan.
Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang berada dalam kelemahan tubuh karena wabah ini. Tuhan, Engkau yang sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Setiap mereka yang karena wabah ini kehilangan sanak saudara mereka Tuhan. Bahkan ada begitu banyak tenaga medis, para dokter Tuhan. Para hamba-Hambamu, biarlah Engkau memberikan mereka penghiburan dari surga. Menguatkan setiap sanak saudara yang mereka tinggalkan. Ataupun mungkin ada suami yang kehilangan istri. Istri yang kehilangan suami ataupun orang tua kehilangan anak mereka. Ataupun ada anak-anak kehilangan orang tua mereka Tuhan. Engkau tolong mereka. Berikan penghiburan dan berikan masa depan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa untuk yang pertama, doakan para dokter, tenaga medis, tenaga sukarelawan agar Tuhan menjaga mereka dalam tugas kemanusiaan ini. Mari kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat GKT di seluruh dunia ataupun di Indonesia ini Tuhan, agar mereka senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan. Mari kita membuka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk para hamba-Hambamu, tenaga medis, para dokter, para sukarelawan Tuhan, yang berhati mulia ini yang terus membantu kami untuk menangani para pasien ataupun juga yang bergelut di dalam lingkup wabah ini Tuhan. Engkau lindungi para hamba-Hambamu ini. Biarlah kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Engkau yang boleh memberikannya kepada mereka ya Tuhan. Peralatan-peralatan yang mereka butuhkan Tuhan biarlah mencukupi. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap mereka yang harus meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, istri, meninggalkan anak karena tugas panggilan mulia ini Tuhan. Dan bahkan mereka harus bertaruh nyawa Tuhan. Tapi mereka memikirkan pelayanan yang mulia untuk kemanusiaan. Tuhan tolong para hamba-Hambamu ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat GKT dimanapun mereka berada. Baik setiap mereka yang ada di Sumbawa, di luar pulau, di luar kota ataupun di luar negeri. Tuhan lindungi mereka. Bahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biarlah perlindungan-Mu mereka boleh rasakan. Cukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka Tuhan. Tolonglah mereka. Kami serahkan ke dalam perlindungan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita terus berdoa untuk setiap saudara kita yang tentu bergumul di dalam soal social distancing seperti petani, nelayan, buruh, ataupun pekerja-pekerja yang lain seperti Gojek ataupun kendaraan-kendaraan yang lain. Biarlah Tuhan yang menolong agar Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan biaya hidup mereka. Kita juga terus berdoa. Yang kedua, doakan pemerintah kita Indonesia, secara khusus untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kita juga berdoa untuk para gubernur, bupati, wali kota, camat, desa, kelurahan, RT, RW, agar mereka diberikan kesehatan oleh Tuhan dan kemampuan serta hikmat bijaksana menyelesaikan perkara yang sedang melanda bangsa kita. Kita juga berdoa untuk TNI dan Polri dan aparat keamanan lainnya agar Tuhan menolong dan melindungi mereka dalam tugas. Mari kita membuka suara, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para pekerja yang bergumul soal social distancing. Kami teringat untuk saudara kami yang bekerja sebagai petani, sebagai nelayan,
ataupun sebagai buruh, bahkan pekerja-pekerja online Tuhan, seperti Gojek dan sejenisnya Tuhan. Mereka harus bergumul di dalam kebutuhan hidup mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu, agar mereka boleh juga menikmati hidup yang berkecukupan di dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap kebutuhan hidup, makanan, minuman, dan semua kebutuhan hidup mereka Tuhan, Engkau menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan saudara kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia. Secara khusus kami terus berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada para hamba-hamba-Mu ini, agar mereka diberikan kemampuan, hikmat. Kau menjaga pribadi mereka, keluarga mereka Tuhan. Mereka memikirkan kebaikan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk seluruh gubernur, bupati, wali kota, juga kecamatan, Bapak Camat, dan juga di kelurahan, desa, RT RW Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu ini mengemban tugas yang mulia untuk kesejahteraan masyarakat. Tuhan berikan mereka kesehatan Tuhan, hikmat bijaksana, agar mereka dimampukan oleh Tuhan melayani masyarakat. Biarlah Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, TNI dan Polri, dan aparat keamanan lainnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong sebagai pelayan-pelayan yang mulia di negeri ini Tuhan. Ada begitu banyak di antara mereka mempertaruhkan hidup mereka demi kemanusiaan. Tapi kami percaya Engkau juga melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat, ataupun setiap mereka yang karena wabah ini ada yang harus kehilangan para pekerja ataupun karyawan mereka. Ada yang terkena dampak, setiap mereka yang jadi karyawan harus dirumahkan. Bahkan baru-baru ini saya mendapat informasi bahwa ada begitu banyak teman-teman pengusaha yang terkena dampak wabah ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Karena hanya kepada Tuhan kita bisa berserah dan memohon hikmat dan pertolongan. Kita juga doakan untuk gereja-gereja Tuhan dalam pergumulan hari ini. Kita doakan untuk kondisi ekonomi dunia dan kondisi ekonomi bangsa kita, supaya Tuhan yang pulihkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tiada henti-hentinya kami juga berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat-jemaat kami, untuk seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Karena adanya wabah ini, mereka harus bergumul dalam banyak hal. Setiap mereka yang jadi pengusaha mempengaruhi usaha mereka. Tapi kami berseru ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu menolong mereka, supaya mereka pun terus dipulihkan di dalam kondisi ekonomi mereka. Kami juga teringat untuk saudara kami Tuhan, yang terkena dampak dari wabah ini, sebagai karyawan ataupun pekerja yang harus dirumahkan, ataupun mungkin ada yang sudah terkena dampak PHK Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menolong mereka. Pelihara hidup mereka Tuhan, kebutuhan-kebutuhan hidup pribadi keluarga mereka Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau selalu mendengar seruan anak-anak-Mu. Apapun usaha pekerjaan mereka Tuhan, Engkau pulihkan di dalam kondisi hari ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, yang bergumul dengan adanya wabah ini. Biarlah Tuhan yang menolong para jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu.
Agar Tuhan melepaskan kami dari pergumulan ini Tuhan. Menolong kami untuk mampu melewati pergumulan ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang menolong kami semua. Sehingga seluruh perekonomian kami Tuhan boleh dipulihkan kembali oleh kuasa-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk seluruh jemaat kami. Setiap mereka yang saat ini sedang bergumul, baik setiap mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau jamah mereka. Engkau pakai para tenaga medis dan dokter. Engkau berkati obat-obatan ataupun makanan minuman yang dikonsumsi Tuhan. Supaya para anak-anak-Mu ini memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Setiap mereka bergumul karena keluarga, Tuhan tolong mereka. Setiap mereka bergumul karena soal ekonomi, Tuhan pulihkan hidup mereka Tuhan. Ataupun pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan Tuhan, Engkau tahu isi hati mereka. Engkau tolong anak-anak-Mu. Bahkan setiap kami Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan hati kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Dia Sanggup. Dimanapun Bapak Ibu berada, sungguh merupakan satu sukacita tersendiri bagi kami dan rasa syukur tersendiri bagi kami apabila Bapak Ibu dengan setia boleh beribadah walaupun kita berjumpa melalui media sosial seperti saat ini. Tetapi saya sangat bersyukur sekali justru di zaman saat ini yang mungkin ketika kita masih muda, saya pun waktu itu zaman remaja, saya belum ada yang namanya Facebook, sehingga mungkin kalau pada waktu itu terjadi COVID-19,
kita akan sulit untuk bisa bersekutu seperti ini, berjumpa di udara seperti ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hikmat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang boleh diberikan kemampuan membuat aplikasi-aplikasi seperti ini, sehingga kita terus bisa bersatu hati, berdoa dengan sungguh-sungguh, bersama-sama kita dikuatkan oleh iman. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, bahkan memulihkan kondisi kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami merasakan rasa aman dan nyaman ketika kami bersama dengan Engkau. Sekalipun kami menghadapi masa-masa ketidakpastian saat ini ya Bapa. Karena yang lebih indah Tuhan, kami terus ada di dalam dekapan Tuhan, dekat di dalam naungan Tuhan. Karena Engkau yang kami butuhkan ya Bapa. Malam hari ini kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menguatkan iman kami, meneguhkan kami, dan menjadi berkat bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan kasih-Mu kepada setiap umat-Mu yang dengan setia belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Darwis beserta Bapak Ibu di rumah bisa membaca ayat yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita simak bersama-sama. Galatia 6 ayat pertama sampai dengan ayat 10. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman kita. Dalam ayat 9 yang tadi juga sama Pak Daris telah dibacakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak yang dikasih oleh Tuhan,
terima kasih. Kami sungguh bersyukur ketika tadi malam kami men-sharingkan firman Tuhan dan banyak yang merespon secara positif, bahkan ada yang mengirimi foto kepada kami untuk menyampaikan bahwa kami melakukan apa yang difirmankan, jadi membagikan berkat kepada orang lain. Hal yang membuat kami sangat bersyukur, terharu karena kita anak-anak Tuhan tentunya masih punya cinta yang besar bagi sesama kita. Dan malam hari ini dengan kondisi perekonomian dunia, bahkan Indonesia, dan terlebih perekonomian di lingkungan kita, itu membuat kita pastinya banyak ketidakpastian, banyak pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan. Tapi marilah kita boleh saling mengingat satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan mengatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Artinya ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan, apapun hasilnya itu, jangan pernah kita lemah. Jangan pernah kita merasa saya sudah banyak memberi, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Atau sebaliknya, masa saya terus yang berbuat baik? Terus kapan giliran yang lain? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mulai lemah dan bersungut-sungut, maka sesungguhnya kita akan membatasi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, karena ada waktunya kita akan menuainya. Kita harus mengimani setiap firman yang Tuhan nyatakan adalah sebuah kebenaran dan janji yang sejati. Mungkin apa yang kita tuai, mungkin yang kita tabur kebaikan-kebaikan itu secara materi, tapi apa yang kita tuai tidak harus hal yang sama, bukan? Tetapi apa yang berasal dari Allah pasti akan sangat memberkati kita. Jikalau dalam suasana saat-saat ini, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, pastinya sangat bergumul dengan kondisi jemaat-jemaat yang ada. Apalagi jemaat-jemaat yang memang di lingkungan yang sangat kental social distancing-nya. Di tempat kami mungkin secara pasien tidak membludak seperti di kota-kota besar, tetapi dampaknya sama. Baik di kota besar maupun di daerah, dampaknya sama. Dan itu membuat kami sangat bergumul untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang saat ini sedang bergumul juga bersama dengan keluarga mereka. Satu hal yang kepingin kami tanamkan adalah tetaplah bertahan untuk setia mengikut Kristus. Dan ketika ada bagian dalam diri kita untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, lakukanlah hal itu. Biarlah kita terus dengan tidak jemu-jemu berbagi dengan sesama kita. Seperti yang kemarin kami sampaikan, mungkin kita bukan seorang yang mempunyai kelebihan. Dan dalam kondisi saat ini, tidak ada satupun bukan yang terluput dari hal itu. Puji Tuhan, bersyukur jika ada bagian dari kita yang masih merasa aman-aman saja dalam kondisi ekonomi, finansial, atau hal apapun, kita masih diberkati Tuhan dengan aman. Tapi banyak orang di luar sana saat ini sangat bergumul. Mari, maka di dalam kekurangan kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Saya sempat menggumulkan Tuhan, apakah bisa ketika mungkin kita tidak punya sesuatu yang besar, tapi saya sempat membayangkan bagaimana kalau satu rumah mengumpulkan satu gelas beras saja ke gereja. Saya rasa kita bisa berbagi kepada orang lain, bagi hal-hal yang lain. Beberapa hari ke depan saya bersama dengan rekan-rekan, dan biasanya Pak Daris yang dengan setia mengantar saya
kami biasanya pergi untuk berbagi gitu. Dan kami sedang mempersiapkan hal-hal yang kami akan bagikan kepada orang-orang lain. Dan biarlah hal-hal seperti ini kita bisa tularkan kepada sesama kita. Lakukanlah hal-hal yang baik dan jangan jemu-jemu untuk menularkan itu kepada orang lain. Berbagi, saling menjaga apa yang diperintahkan oleh pemerintah yang kita percaya dalam kebenaran firman Tuhan. Batasi pertemuan-pertemuan untuk saat ini. Bukan berarti kita tidak beriman ketika kita saat ini berjumpa secara udara. Tetapi karena kita taat kepada pemerintah yang oleh Allah sendiri, Allah menyatakan penyertaannya. Allah menyatakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Mari kita melakukan ketaatan kepada aturan-aturan pemerintah, sembari kita juga menjaga diri, menjaga kesehatan kita. Mungkin ketika kita bepergian kita juga memakai masker atau hal-hal lain yang memang dianjurkan demi kebaikan bersama. Mungkin ketika kita terpaksa harus keluar kota, kita harus pergi ke tempat yang jauh, dan setiap daerah menginginkan kita mengisolasi diri selama 14 hari. Percayalah, ketaatan kita dipandang orang lain. Orang akan melihat bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang patuh dan taat. Ketika kita mentaati anjuran-anjuran yang pemerintah lakukan, mari kita juga mengimani Tuhan berkarya di dalamnya. Sebagai anak-anak juga yang bergumul dengan kondisi yang ada, mari para orang tua, pemerintah kita sudah mengadakan sekolah online melalui TVRI. Itu adalah usaha terbaik yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Mari kita menghimbau anak-anak kita, jangan biarkan mereka bangun dengan siang dan hidup mereka akan semakin kacau. Mereka akan merasa bahwa hidup mereka akan liburan, mereka akan kapan saja belajar. Jangan biarkan hal seperti itu. Tertibkan mereka. Kitalah guru-guru sejati. Orang tualah guru-guru sejati yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak kita. Tatkala mereka harus berjumpa secara jarak jauh dengan guru-guru mereka di sekolah, kitalah guru yang sejati. Mari kita didik anak-anak kita dalam kedisiplinan seperti sewajarnya ketika kita menyekolahkan anak-anak kita, sehingga mereka pun tidak kehilangan masa-masa pendidikan mereka. Biarlah apa yang baik lakukan, apa yang memberkati orang lain lakukan. Jangan jemu-jemu, maka kita akan menuai hasilnya. Karena siapa yang berjanji? Allah sendiri yang berjanji. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong setiap pergumulan kita. Kasih Tuhan menyertai kita. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Baik tidak baik keadaannya, yang kami butuhkan adalah tinggal diam di dalam naungan Tuhan. Tuhan, saat-saat ini adalah saat-saat yang terbaik untuk kami melakukan kebaikan-kebaikan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong kami dan mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari. Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan dalam kondisi-kondisi saat ini ya Bapa. Terlebih dampak yang terbesar ya Bapa, yaitu dampak perekonomian dan finansial Tuhan. Engkau tolong setiap kami. Engkau berikan hati juga kepada setiap anak-anak Tuhan untuk terus mau berbagi dengan sesama, mengasihi sesama. Kami berdoa Tuhan, jikalau pada malam hari ini ada keluarga yang sedang bergumul karena mereka kehabisan bahan makanan atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang mungkin orang lain tidak tahu Tuhan, tapi Engkau tahu ya Bapa.
Biarlah Engkau mengirimkan setiap hati kami, setiap pribadi kami, menuntun setiap pribadi kami menuju orang-orang yang sedang membutuhkannya, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau pun juga akan memelihara kami ya Bapa. Dan ajarkan kami untuk tidak bosan dan jemu-jemu melakukan kebaikan. Walaupun terkadang tidak nampak hasilnya, tapi jangan biarkan kami bosan Tuhan. Biarlah kami tetap setia melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan untuk doa kita pada malam hari ini. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan percayalah kepada Dia karena Dia selalu menemani kita dalam setiap kondisi apapun. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Amin.